اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah yang menerangi pagi ini setelah kegelapan malam. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dialah yang menjadikan malam bagi kalian supaya kalian beristirahat dan menjadikan siang terang benderang supaya kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada hal yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Maha agung Allah yang telah menunjuki jalan Islam, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada hamba-hambanya ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Qur'anul Karim, supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Maha besar Allah yang menghiasi lembaran kehidupan umat Islam dengan 2 hari Id dan berbagai waktu ibadah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat, membuka pintu harapan dan mencurahkan berbagai nikmat yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Maha suci Allah yang menerima taubat, memaafkan kesalahan dan mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan seorang hamba. Huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya serta mengetahui segala sesuatu yang mereka lakukan. Maha besar Allah yang semua makhluk fakir kepadanya, sedangkan dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia sekalian, kalian yang fakir kepada Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji. Maha suci Allah yang menghidupkan manusia, kemudian mematikannya, kemudian menghidupkannya untuk dihisab. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kalian kafir kepada Allah padahal sebelumnya kalian mati, lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian Allah matikan dan hidupkan kembali, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Maha besar Allah yang tidak seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadapnya sebagai seorang hamba. In kullum ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidaklah seorang yang ada di langit dan di bumi kecuali datang kepada yang maha pemurah sebagai seorang hamba. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kehidupan manusia yang berakhir di surga atau di neraka. Wa kadzalika awhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan Al-Qur'an kepadamu dalam bahasa Arab supaya kau memberikan peringatan kepada Ummul Qura, yaitu penduduk Mekah dan penduduk sekelilingnya,
tentang hari berkumpul, yaitu hari kiamat, yang tiada keraguan di dalamnya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Id yang dirahmati Allah, di hari Id ini sungguh kita telah mendapatkan banyak pelajaran dari ibadah yang kita jalani selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Walaupun kita lalui di tengah-tengah gelombang COVID-19 yang belum juga mereda, namun hal itu tidaklah menyurutkan azam yang kuat dan membara dari dada-dada kaum muslimin untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Apakah pelajaran itu? Pelajaran yang pertama, ibadah puasa, bahwa orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang pandai menahan dirinya dari segala pembatal yang aslinya mubah, namun kita tinggalkan demi mengharapkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikianlah yang akan mendapatkan ampunan dosa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Pelajaran yang kedua, salat malam atau salat tarawih, bahwa salat malam adalah sebaik-baik salat setelah salat wajib. Ini adalah kebiasaan orang-orang yang soleh, sehingga kita seharusnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan tersebut baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyiati wa manhatun 'anil ismi." Hendaklah kalian melaksanakan salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kalian. Hal ini mendekatkan kalian kepada Allah, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Pelajaran yang ketiga, malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan, yang setara dengan 83 tahun 4 bulan. Seorang muslim bisa dengan mudah mendapatkannya jika dia melakukan ibadah secara istiqomah di malam-malam 10 malam terakhir dari Ramadan, maka pasti ia akan mendapatkan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, suatu amalan itu dibutuhkan istiqomah walaupun itu sedikit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Pelajaran yang keempat adalah akhir Ramadan. Kita menutup puasa Ramadan dengan zakat fitri. Zakat ini adalah penutup kekurangan kita selama menjalani puasa di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafasi wa ta'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan berkata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah zakat mencakup ibadah personal dan sosial, yang keduanya memiliki kedudukan yang agung di sisi Islam. Kita berhadap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan para as-salaf biasa memohon kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan Ramadan, dan memohon kepada Allah agar amalan diterima di 6 bulan terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersama lebaran hari Idul Fitri hari ini yang berbahagia, ada sebuah keistimewaan dalam Islam yang harus selalu kita renungi. Suatu pijakan yang kita memandang dengannya suatu sandaran sebagai solusi agar kehidupan individu, kehidupan bangsa dan negara mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, bahwa Allah telah memberi rahmat kepada umat ini dengan tuntunan yang jelas, tuntunan yang terang benderang, kehidupan yang membedakan antara cahaya dan kegelapan, yang dengannya
hidup seorang mukmin, hidup seorang muslim, hidup sebuah masyarakat dan sebuah bangsa akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Hal yastawil ladzina hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil zulumat wal nur. Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat, atau samakah kegelapan dan cahaya? Dengan agama ini terbagilah manusia menjadi dua golongan, mereka yang hidup dengan cahaya dan mereka yang hidup berpaling dari petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masalu fi zulumati laysa bi kharijin minha." Dan apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang, yang dengan cahaya itu dapat berjalan di tengah-tengah manusia, serupa dengan orang yang berada dalam kegelapan yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Dalam merasakan manfaat dan cahaya, manusia terbagi menjadi dua. Qad ja'akum basairun min rabbikum faman absara falinafsi wa man 'amiya fa'alaiha. Sesungguhnya telah datang kepada kalian dari Rabb kalian bukti-bukti yang terang benderang, maka barang siapa yang melihatnya kebenaran tersebut, maka manfaatnya untuk dirinya. Sedangkan barang siapa yang tidak melihatnya, maka mudaratnya kembali kepadanya. Ciri pokok dari pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak manusia kepada hal yang merupakan hakikat kehidupannya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liyunzira man kana hayya, supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup. Dengan ketentuan cahaya agama ini akan tampak jelas siapa yang hidup bahagia atau berada dalam kebinasaan. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yuhya man hayya an bayyinah, yaitu agar orang yang binasa kebinasaannya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup kehidupannya dengan keterangan yang nyata. Marilah pada hari Id yang berbahagia ini kita mengisi lembaran kehidupan baru dengan makna kehidupan yang lebih berarti, agar bangsa dan negeri ini mendapatkan keberkahan dari langit. Cermatilah sebab-sebab yang membuat amanah umur dan kesempatan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah, pokok kehidupan seorang mukmin dan mukminah yang merupakan sumber kebahagiaannya adalah keimanan dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih besar, lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Keimanan adalah keyakinan yang diucapkan dengan lisan dan disertai amal perbuatan yang mencakup berbagai keimanan. Pokoknya adalah keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, dan hari kiamat, serta keimanan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Juga ketulusan dan kemurnian ibadah, bersih dari noda kesyirikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Keimanan adalah hal yang menjadi pembelaan untuk hamba pada segala keadaan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang telah beriman. Keimanan adalah sumber pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Inna nansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman
di dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Dan amal soleh adalah segala perbuatan yang dibangun di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disertai dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum amanu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa la'adainahum siratan mustaqima." Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan jika demikian, kami pasti memberikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan kami pasti memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara pokok-pokok perkara yang membuat kehidupan individu dan kehidupan berbangsa lebih berarti dan berkah adalah tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyeru kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Perhatikanlah keagungan agama dari keterangan ayat ini bahwa segala tuntunan adalah hal yang memberikan kehidupan yang sebenarnya kepada seorang hamba. Oleh karena itu, keluar dari pertuntunan Allah dan Rasulnya itulah kematian yang sesungguhnya. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Hanyalah mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jawablah panggilan Allah, jawablah panggilan